Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali dengan mata kuliah teknik penulisan skripsi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4. Ternyata tidak terasa ini sudah bab 4 lagi, rekan-rekan sekalian. Pembahasan pada hari ini sudah masuk ke bab 4. Bab 4 ini bab yang cukup penting ketika teman-teman sekalian menyusun skripsi. Jadi ketika sudah menyusun bab 4 ini, sudah selesai ya, maksud saya seolah-olah kita sudah hampir selesai, sudah hampir rampung penelitian kita. Itu udah agak lega karena memang data sudah didapat, kemudian sudah kita susun begitu. Rekan-rekan sekalian, memang di bab 4 ini sebenarnya poinnya tidak terlalu banyak seperti bab-bab sebelumnya. Kalau bab 4 ini cenderung hanya memaparkan hasil penelitian sesuai dengan faktanya, kemudian kita menginterpretasi. Saya berikan contoh untuk hasil bab 4 yang hasil penelitian. Misal dia adalah penelitian kualitatif studi pustaka. Kualitatif studi pustaka pemikiran tokoh, misal pemikiran Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam. Contohnya, nanti di hasil penelitiannya poin pertamanya bagian A itu berisi tentang biografi Hasyim Asy'ari. Berikutnya bagian B-nya baru hasil penelitian. Kemudian bagian C-nya adalah pembahasan. Tetapi kadang-kadang ada juga dosen pembimbing yang udah satukan saja hasil penelitiannya dengan pembahasan. Jadi tidak usah di poin dibagi dua antara hasil dan pembahasan, disatukan. Ya, hasilnya dipaparkan kemudian sekaligus dibahas pada poin itu juga. Itu. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah biografinya. Kalau dia pemikiran tokoh ya. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitiannya, dan itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Teman-teman harus ingat rumusan masalahnya apa saja. Misal rumusan masalahnya A, B, C, D, baru di hasil penelitian juga sesuaikan dengan itu. Kemudian kalau penelitiannya adalah apa ya? Penelitiannya kuantitatif. Apakah kuantitatifnya itu korelasi atau kuantitatifnya eksperimen? Kalau penelitian kuantitatifnya korelasi, umum misalnya yang korelasi misalnya seperti ini. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, atau pengaruh sarana prasarana terhadap motivasi belajar atau minat belajar. Nah, itu nanti di hasil penelitiannya bagian A-nya juga, kalau itu penelitian di sebuah lembaga pendidikan, maka bagian A-nya itu bagian awalnya ungkapkan profil lembaga pendidikan tersebut, baik itu dari sejarahnya, sarana prasarana, visi misi dan lain sebagainya, jumlah siswa, jumlah guru dan lain-lain. Nah, setelah itu baru bagian B-nya adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian untuk penelitian kuantitatif yang memang dia korelasi, menguji hubungan, maka bagian awalnya biasanya adalah deskripsi variabel X. Hasil dari angkat itu di dalam bentuk format tabel. Di situ ada nama responden, tapi biasanya suka disamarkan nama respondennya menggunakan angka saja, misalkan responden 1 sampai berapa. Berikutnya di sebelah kanannya ada skor yang diperoleh dari hasil penyebaran angket itu, masing-masing orangnya, masing-masing responden. Itu biasanya variabel X dulu deskripsinya, kemudian dari variabel deskripsi variabel X itu dianalisis menggunakan SPSS ya. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan SPSS, kalau mau manual juga dihitung dengan rumus-rumus itu bisa. Ya, dihitung dengan atau dianalisis menggunakan SPSS, diungkapkan itu deskripsi datanya, ada min, median, kemudian min itu rata, kemudian median ada standar deviasi, ada variansinya berapa, kemudian skor minimumnya berapa, skor maksimumnya berapa. Nanti itu akan supaya ada terlihat grafiknya. Berikutnya setelah dilakukan deskripsi yang variabel X itu, tuliskan deskripsi variabel Y-nya, dianalisis lagi menggunakan SPSS, tinggal masukkan datanya, diklik, dalam beberapa detik langsung muncul hasilnya. Misal ada standar deviasinya berapa, kemudian variansinya berapa, minnya, ratanya berapa, skor minimum dan maksimumnya berapa. Itu juga dituliskan. Kemudian akan muncul juga grafiknya. Setelah deskripsi dilakukan dua variabel tersebut, kemudian yang dilakukan adalah uji normalitas. Nah, datanya normal tidak? Kenapa harus diuji normalitas? Ini dilakukan untuk
untuk menentukan uji hipotesis berikutnya. Kalau datanya normal, maka uji hipotesisnya menggunakan apa? Kalau datanya tidak normal, maka menggunakan apa uji hipotesisnya. Nah, begitu. Kemudian setelah diuji normalitas, baru uji linearitas. Nyatanya kira-kira linear atau tidak. Setelah uji normalitas dan uji linearitas, baru uji hipotesis. Nanti di situ menguji hubungan atau menguji pengaruh, ada tidak pengaruhnya sebuah metode. Kalau memang itu metode, kalau dalam penelitiannya adalah eksperimen, kalau penelitiannya korelasi, berarti kira-kira ada tidak hubungan variabel ini terhadap ini, atau pengaruh variabel ini terhadap variabel y-nya, variabel yang independen. Nah, itu saya kira untuk penelitian kuantitatif yang sifatnya korelasi atau yang eksperimen, bentuknya tidak jauh berbeda seperti itu. Berikutnya, ini masih bab 4. Jika penelitian teman-teman sekalian adalah tafsir, penelitian kajian tafsir, maka tetap di bagian awal itu biasanya pengarang tafsirnya siapa, tuliskan biografinya, lahir di mana, pendidikannya apa, gurunya siapa saja, kitab yang sudah pernah dikarangnya apa saja. Itu bagian A-nya dari bab 4 hasil penelitian tersebut. Kemudian bagian B-nya biasanya adalah hasil penelitian, dan kalau kajian tafsir itu tuliskan dulu ayat Al-Qur'annya, kemudian lafad per lafad itu terjemahan, diterjemahkan kata per kata, baru tafsirnya setelah terjemahan kata per kata. Dan juga di situ dibahas, bisa digabungkan atau ditambah dengan pendapat-pendapat lain selain dari yang tafsir yang kita bahas gitu maksud saya. Nah, itu untuk yang kajian tafsir. Bagaimana kalau untuk yang novel? Ya begitu juga ya, di bagian hasil penelitian, biografi penulis novelnya, kemudian hasil penelitiannya apa saja, dan itu sekali lagi disesuaikan dengan rumusan asal. Saya kira itu bab 4 ini tidak terlalu banyak poin-poin ya, hanya core-nya ini di bab 4 teman-teman harus menjaga betul di bab 4 ini bagaimana menginterpretasi, bagaimana mengolah datanya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.